Shalom, selamat bergabung di ibadah online Gereja CMC Hesibon pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan lagu Tuhan, Aku Rindu. Tuhan, kami rindu. Rindulah
Mari kita menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan kepada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah. Oh, Jesus. Mari sama-sama nyatakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan kita tinggi-tinggi, nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebelum kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Kau Beri Kesempatan. Kau
belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Meskipun ku berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi lidah mulut bibir hamba-Mu sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal dari kehendak-Mu, dan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema khotbah pada hari ini adalah pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Waktu berputar semakin cepat. Kita seperti sedang mengejar waktu. Karena memang kenyataannya waktu itu begitu cepat. Banyak hal yang mungkin belum kita sempat selesaikan, tetapi malam hari sudah tiba dan kita harus menunggu keesokan hari untuk melanjutkan apa yang belum sempat kita selesaikan. Firman Tuhan mengatakan di kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari yang sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Betapa pentingnya kita menghitung hari-hari yang sedemikian. Artinya, jangan sampai kita kehilangan waktu dan kesempatan, karena kita akan menyesalinya. Hari ini kita akan belajar ada 3 hal supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu kita dengan bijaksana. Yang pertama, bergaullah dengan orang-orang yang tepat. Bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak semua teman-teman kita mendatangkan kebaikan kepada kita. Ada juga teman-teman yang justru mendatangkan kecelakaan, yang mendatangkan kerugian bagi kita. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam bergaul. Jangan sembarangan kita memilih teman, apalagi memilih pasangan hidup. Jangan sampai kita menyesali karena kita terlalu mempercayai seorang teman. Dan ketika kita dihianati, kita baru menyesali. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kepada kita orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, orang-orang yang akan membuat kita lebih mengenal akan Tuhan. Tidak semua orang seiman adalah orang-orang yang tepat bagi kita. Terkadang ada orang-orang yang tidak suka atau iri hati ketika kita mengalami keberhasilan, ketika kehidupan kita menjadi lebih baik, ketika kita mendapatkan apa yang kita impikan. Tidak semua teman akan berbahagia ketika kita merasa bahagia. Justru ada orang-orang yang merasa bahagia ketika kita tidak berhasil, ketika kita gagal. Mereka justru bertepuk tangan di belakang kita. Tetapi ketika kita berhasil, ketika hidup kita menjadi lebih baik,
lebih diberkati Tuhan. Mereka justru merasa iri, merasa kesal, dan marah kepada kita. Itulah kehidupan. Oleh karena itu, kita harus bergaul dengan orang-orang yang tepat. Jangan sampai kita salah pilih teman. Jangan sampai kita salah pilih rekan kerja. Dan jangan sampai kita salah mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan memengaruhi kehidupan kita. Apakah kita akan menjadi lebih baik? Apakah kita akan menjadi berhasil? Atau justru sebaliknya? Gunakanlah waktu yang ada untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Gunakanlah waktu yang ada dengan maksimal dengan orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Karena belum tentu mereka akan tinggal selamanya dengan kita. Boleh jadi, dan memang seringkali terjadi, orang-orang itu kemudian pergi meninggalkan kita karena mereka ingin memilih jalan mereka sendiri, karena mereka ingin bekerja, atau karena mereka akan menikah, atau karena ada tugas-tugas tertentu yang membuat mereka pergi meninggalkan kita, atau karena Tuhan memanggil mereka. Pergunakanlah kualitas hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena ketika orang yang kita kasihi sudah tidak ada lagi di samping kita, sudah tidak ada lagi dekat kita, tentu kita akan merasakan kerinduan yang amat sangat, dan juga mungkin merasakan penyesalan karena sudah tidak dapat bertemu dengannya lagi. Jangan sia-siakan waktu kita dengan orang-orang yang tidak tepat. Jalinlah hubungan dengan orang-orang yang tepat, yang akan membuat hidup kita lebih bermakna, yang akan membuat hidup kita lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, jangan suka mencampuri urusan orang lain. Jangan kita suka ikut campur urusan-urusan yang bukan menjadi urusan kita. Jangan kita mudah terpancing untuk ikut ambil bagian dalam urusan orang lain, apalagi jika mereka tidak meminta kita untuk ikut campur urusan mereka. Jangan kita menjadi orang yang justru bukannya menjadi berkat bagi orang lain, namun menjadi troublemaker, menjadi pembuat masalah. Jangan sampai justru kehadiran kita membuat keadaan yang awalnya baik-baik menjadi tidak baik, karena kita suka ikut campur urusan orang lain. Jangan suka mendengar gosip-gosip yang tidak berfaedah. Jangan kita suka tinggal
suka berkumpul dengan para pencemooh. Kita cukup melakukan urusan kita sendiri. Tidak usah melakukan hal-hal yang justru membuat orang lain merasa terganggu. Kecuali kita memang memiliki tanggung jawab terhadap orang tersebut. Apakah itu karena posisi kita sebagai pimpinannya atau atasannya, atau mungkin orang yang berhak untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut. Kalau ada dua pihak yang bertikai, kalau kita tidak diminta nasihat, tidak usah memberikan nasihat, kecuali memang Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk menasehati mereka. Jangan kita menjadi pahlawan kesiangan. Atau kalau ada dua orang yang kita kenal sedang berseteru, yang satu berbicara hal yang negatif atau hal yang buruk mengenai orang yang satu, dan kemudian orang tersebut membalas dengan menceritakan keburukan atau kejelekan orang yang pertama. Kita jangan jadi pembawa berita negatif atau menjadi alat pemanas, atau istilahnya menjadi kompor, sehingga api yang kecil itu menjadi besar karena perkataan kita, karena tindakan atau sikap kita yang seolah-olah mengompor-ngompori keadaan, sehingga keadaan justru bertambah buruk. Jangan sampai kita bukannya menjadi pendamai atau menjadi jawaban yang baik bagi kedua pihak yang bertikai, tetapi justru menjadi kobaran api yang membakar, yang menghanguskan, yang membuat petaka bagi kedua pihak yang bertikai. Kita harus ingat, di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada musuh yang abadi. Tidak ada kawan yang abadi. Jadi, dua orang yang bertikai suatu saat bisa menjadi teman. Dan kalau mereka menjadi teman, kita bisa menjadi sasaran ketika kita yang dulunya memihak si A atau si B, malah kita yang bisa diserang atau justru dijelek-jelekan, diceritakan hal-hal yang buruk karena kita tidak bijaksana. Jadi jangan pernah ikut campur urusan orang lain, apalagi kalau urusan tersebut tidak kita ketahui asal muasal persoalan itu. Kita tidak tahu duduk persoalannya, dan kita ingin menjadi orang penengah, tetapi justru kita akhirnya mendapatkan kesulitan atau mendapatkan permasalahan karena kita ikut campur dengan urusan mereka. Lebih baik kita mengurus urusan kita sendiri. Masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Masih banyak hal yang belum selesai kita selesaikan. Tidak usah kita masuk ke lingkaran setan. Jangan mudah terpancing, karena boleh jadi
itu hanya sebuah jebakan untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu, kita lebih baik mengurus urusan kita sendiri. Lebih baik melakukan kewajiban kita. Karena kalau hidup kita menjadi lebih baik, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, tanpa kita memberikan nasihat, tanpa kita menegur atau memaksakan seseorang untuk berubah, mereka sendiri akan melihat hidup kita adalah seorang pribadi yang bisa dijadikan contoh atau teladan. Seringkali perbuatan dan tingkah laku kita memiliki dampak yang lebih besar daripada perkataan kita. Poin yang ketiga, lakukan dan selesaikan tugas. Jangan kita kerja tanggung-tanggung. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan. Jangan suka menunda-nunda, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu kita di dunia. Jangan pernah kita menganggap remeh kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan katakan kita harus bertobat saat ini juga, bertobatlah saat ini. Jangan pernah tunda. Kalau Tuhan perintahkan, kerjakan tugasmu, kerjakan. Jangan berikan alasan. Jangan lakukan tugas yang lain yang bukan menjadi bagian kita. Jangan kerjakan tugas orang lain, karena itu bukan bagian kita. Apalagi jangan sampai kita merebut tugas yang Tuhan percayakan kepada orang lain, karena itu bukan bagian kita, dan itu pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan kita terpancing untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan bagian kita, yang bukan menjadi panggilan hidup kita. Akhirnya waktu kita akan terbuang percuma. Iblis seringkali kalau melihat kita lebih dekat dengan Tuhan dan sangat sulit membuat kita jauh dari Tuhan, iblis bisa menjebak kita dengan rutinitas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan bagian kita. Iblis mau kita terlihat begitu sibuk sampai kita lupa bertanya kepada Tuhan, apakah itu pekerjaan atau pelayanan yang memang Tuhan berikan kepada kita atau bukan. Hati-hati, tidak semua pelayanan, tidak semua tugas dan panggilan adalah dari Tuhan. Jangan sampai tenaga kita terkuras habis. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma melakukan hal-hal yang bukan menjadi bagian kita dalam rencana Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menginginkan jabatan. Ada begitu banyak orang ingin terlihat sibuk supaya dihargai orang, supaya dianggap orang adalah orang yang berguna. Tetapi kalau yang ia lakukan bukan menjadi kehendak Tuhan, tidak ada artinya.
kita harus mengerti hal ini. Betapa pentingnya kita melakukan tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan tuntas, jangan setengah-setengah, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita harus tuntaskan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercayai oleh manusia dan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar kalau pekerjaan yang kecil saja kita tidak mampu lakukan dan selesaikan? Oleh karena itu, mulai sekarang jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan menjadi bagian ataupun panggilan hidup kita, karena sia-sia. Tuhan tidak suka kalau kita melakukan pekerjaan yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Ada begitu banyak orang yang akhirnya kehilangan waktu. Ada begitu banyak orang yang akhirnya merasa kekeringan rohani karena ia salah mengambil langkah, karena ia salah melakukan pekerjaan-pekerjaan. Waktunya terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak berguna bagi kerajaan Allah. Biarlah saat ini kita menjadi orang yang bisa menggunakan waktu-waktu dengan bijaksana, karena waktu tidak dapat diputar kembali. Jangan sampai kita menyesali. Minta Roh Kudus agar menuntun kita untuk menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan dan manusia. Kerjakan tugas dan panggilan kita. Selesaikan. Jangan tunda-tunda, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang. Selama hari masih siang, kita harus bekerja dengan maksimal, karena akan tiba waktunya malam hari di mana kita tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Jangan sampai terlambat. Gunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Waktu Tuhan. Kita jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada
setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih, Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini, Tuhan. Indonesia biarlah ada di dalam kendali-Mu, Tuhan. Kami butuh kemurahan-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami yang seringkali gagal melakukan kehendak-Mu. Kami yang seringkali tidak menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Kami seringkali banyak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, Tuhan. Ampuni kami, ampuni juga gereja-Mu ya Tuhan. Ampuni para pemimpin kami, Tuhan. Baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri beserta jajarannya, Tuhan. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah maupun kepala desa, Tuhan. Bahkan sampai jajaran yang ada di bawahnya, Tuhan. Kami minta ampun atas segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu supaya ada kesatuan hati untuk mendoakan bangsa ini supaya bisa menjadi bangsa yang dipulihkan Tuhan, menjadi bangsa yang diampuni Tuhan, menjadi bangsa yang bisa bangkit dari keterpurukan, dari permasalahan ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dalam berkata-kata, dalam mengambil keputusan. Berikan kami hati juga yang penuh belas kasihan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, tanpa memandang dari suku, ras, atau agama manapun. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau rindu juga supaya bangsa kami Engkau pulihkan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan atas bangsa kami. Sebab bangsa kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat bangsa dan negara kami ini. Sebab kalau Engkau yang tidak menolong, tidak ada yang bisa menolong bangsa ini Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Curahkanlah Tuhan belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Biarlah kasih-Mu melingkupi bangsa kami Indonesia. Kami rindu terjadi lawatan di bangsa kami ini Tuhan. Supaya bangsa kami ini bisa keluar sebagai pemenang terhadap krisis, terhadap segala tantangan-tantangan dan kesulitan.
Karena kalau Engkau yang membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu melampaui akal pikiran kami. Kami juga percaya kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami semua. Kami berdoa saat ini untuk orang-orang yang mengikuti ibadah. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan penghiburan bagi yang sedang bersedih atau sedang berduka, memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, akan memberkati dengan berkat yang melimpah bagi orang-orang yang membutuhkan berkat-Mu saat ini. Ampuni juga dosa-dosa kami dan mampukan kami juga untuk mengampuni dosa-dosa orang yang menyakiti hati kami, Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan Engkaulah sumber jalan keluar dari setiap permasalahan dan pergumulan hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau mendengar dan biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita doa penutup dan doa berkat, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Doa Yabes. Daerahku
kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga sebentar lagi berakhirnya ibadah kami. Kami percaya firman-Mu yang sudah kami dengar tidak akan pernah sia-sia. Firman-Mu akan mengajarkan kami bagaimana supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana dengan bisa menggunakan waktu dengan bijaksana juga. Sehingga kami tidak menyesali ketika ada kesempatan yang Engkau berikan, kami bisa gunakan dengan baik. Saat ini kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.